Sadai lebih dari Dari rumah kita bertemu lagi dengan Sinaga Family dan Elsa dan Ministry tempat ini. Mari bergabung bersama kami di live streaming bersama-sama untuk kami hadir dalam hadirat Tuhan, dan kami undang Bapak Ibu Saudara untuk merasakan hadirat Tuhan itu ada, dan mari bersukacita untuk Hati
hati kami masing-masing untuk disiram oleh kebenaran firman-Mu. Sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu, yang di rumah marilah bersama-sama siapkan hati pikiran kepada Tuhan, dan marilah kita mendengar bersama-sama kebenaran firman yang menjadi kekuatan, yang memberikan kemampuan bagi kami untuk kami bisa bertahan dengan situasi kondisi apapun yang terjadi saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus ada Allah Yehova diri kami yang mampu. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang manis sekali yang sudah kita dengar tadi. Firman ini sungguh luar biasa, yang terambil dari Matius 18 tadi. Terikat di bumi, terikat di surga. Jadi firman ini berbicara dari Matius 18 ini, ayat 15 sampai 20 tadi, dengan judul berikut tentang menasehati sesama saudara, tentang sesuatu yang ada di bumi dan nanti ada di surga. Dikatakan di satu pujian berkata seperti ini, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita, terikat di bumi, terikat di sorga. Kalau mau kita semua terikat di bumi ini, terikat di sorga, di wajahmu harus ada kemuliaan Allah, ya? Harus ada kemuliaan Allah di wajahmu. Di wajahmu, di hatimu ada kemuliaan Allah, di hatiku ada kemuliaan Allah, di wajahku ada kemuliaan Allah. Sama-sama kemuliaan Allah dalam hidup kita. Sehingga kita bukan hanya terikat di bumi, tapi terikat di surga. Haleluya, amin. Anda nanti akan berkata, wow, bukankah ini Ibu Yuri? Dulu kami ibadah sama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Ternyata di surga juga kami sama-sama memuji Tuhan, amin. Jangan sampai saudaraku, di bumi kita bersama-sama, tapi di surga tidak bersama. Maukah kita terikat di bumi, terikat di surga? Itu makanya firman Tuhan berkata tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudara berbuat dosa, tegur dia. Ada aturan mainnya. Tegur dia di bawah 4 mata. 6 mata dengan Tuhan. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkan dia kembali. Engkau lihat di wajahnya ada kemuliaan Tuhan. Jadi mengapa harus ditegur? Supaya dia tidak kehilangan kemuliaan. Amin. Tentunya kita tidak mau kalau surga nanti kosong. Ada yang mau di antara kita kalau surga hanya kita saja penghuninya? Kita mau neraka kosong, surga penuh. Amin. Jika ada saudaramu yang berbuat dosa, tegur. Tapi pakai aturan lain dari firman Tuhan, 4 mata. Dikatakan firman Tuhan, jika ia tidak mendengar engkau, panggil 2 atau mungkin 3 orang, supaya dengan keterangan dari
2 atau 3 orang saksi sebagai bukti, maka perkara itu tidak disangsikan. Artinya, kalau kau tegur dia dengan caramu sendiri, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada engkau, dia tidak mau juga. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, engkau izinkan aku bawa beberapa orang itu menegur dia, supaya dia kembali kepada Tuhan. Amin. Supaya kemuliaan Allah yang ada dalam dirinya tidak hilang. Jadi harus kita ikuti firman Tuhan. Dikatakan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Wow, kalau ikutin firman Tuhan, berarti dalam tanda petik mungkin aib orang boleh dikasih tahu ke orang lain. Itukah maksudnya? Tentunya tidak. Kita harus berhikmat. Arti firman ini adalah, kalau dia tidak mau kau tegur, katakan saja sama Tuhan, ku serahkan dia pada Allah, pada Yesus. Artinya apa? Biar Tuhan yang menyelesaikan. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, jemaat itu arti perwakilan Tuhan. Jemaat akan menegur, memberitahu, dan mengingatkan. Tetapi kalau dia tidak mau, kata firman Tuhan ayat 17, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak. Ayat 17 dibaca, 17b. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, alias tidak mau mendengarkan perwakilan Allah, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Karena pada zaman itu pemungut cukai itu image-nya adalah orang pendosa. Tetapi dikatakan di firman Tuhan ayat 18. Bagi yang sudah ketemu ayat 18, baca bersama-sama dengan saya. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Mengapa ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang menasihati saudara? Jadi ketika kita menasihati saudara, tadi dikatakan di ayat 18, apabila saudaramu berbuat dosa, berbuat salah, berbuat kelemahan, tegurlah dia di bawah permata. Jika ia mau mendengarkan nasihatmu, ia mau kembali kepada Tuhan, engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya engkau akan berkata kepada dia, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Apa arti lagu ini mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah? Artinya, hei, aku sudah mendapatkan engkau kembali. Kita ternyata terikat di bumi, terikat di surga. Amin. Artinya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Tapi kalau dia mau melepaskan diri, kata Tuhan, anggaplah dia orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Jadi apa yang menjadi bagian kita, seperti firman yang saya katakan di khotbah-khotbah sebelumnya, apa yang menjadi bagianmu, lakukan. Selebihnya bagiannya Tuhan. Karena kita manusia tidak punya kuasa untuk membuat orang bertobat. Kalau kita bicara firman Tuhan orang bertobat, sesungguhnya bukan kita yang membuat dia bertobat, tapi Roh Kudus, kemuliaan Allah menyambar orang itu, masuk kemuliaan Allah di hatinya, sehingga orang itu hatinya terbuka untuk Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau mau, engkau terikat di bumi, terikat di surga. Dikatakan di firman Tuhan Ibrani 11 ayat 3 dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang kita tidak lihat.
menjadi kelihatan. Artinya ini kita sama-sama ada di bumi. Jadi ketika kita masuk kepada jembatan alam roh yang tidak kelihatan, alias kita sama-sama terima kemuliaan yang sama dari Tuhan, maka kita akan terikat di surga. Begitu juga dengan berkat. Terima berkat Tuhan itu orang terkadang salah kaprah. Terima berkat Tuhan bukan langsung seperti ini, tapi berkat Tuhan kita terima dulu di alam roh kita. Karena sesuatu yang berbicara tentang Tuhan itu adalah alam roh. Tetapi alam roh itu akan berwujud dalam alam nyata kita. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan, aku butuh sesuatu, kita katakan kepada Tuhan, sebenarnya kita sudah mendapatkannya. Tetapi itu didapat di alam roh kita. Seperti langit dan bumi yang tadinya tidak ada menjadi ada. Demikian juga alam roh kita. Kalau kita terima berkat itu di alam roh, kita imani bukan 99%, tapi 100% itu akan menyampai real di tangan kita. Jadi berkat Tuhan diberikan dalam alam roh kita, dan kita akan nikmati di alam nyata. Maka dikatakan di firman Tuhan, apa yang terikat di bumi terikat di surga. Jembatannya adalah alam roh. Demikian juga kita yang tadinya kita satu dengan yang lain tidak saling mengenal. Betul atau tidak? Tapi roh Allah yang mempertemukan kita. Seperti ada satu jiwa saya layani, dia berasal dari iman tetangga sebelah. Artinya saudara sepupu kita. Dia berkata, ibu kenapa tidak dari dulu bertemu dengan saya? Saya katakan, itu urusan Roh Kudus. Urusan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus berarti alam roh. Rohnya Tuhan yang menggiring kamu untuk ada di hadapanku, sehingga aku layani kamu. Dan rohmu menerima roh yang kudus itu, yaitu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sehingga roh yang ada padaku sama dengan roh yang ada padamu. Maka kemuliaan Tuhan aku lihat ada di wajahmu. Jadi siapa yang mempersatukan? Yaitu rohnya Allah. Ada jembatan menuju kita alam roh. Apakah yang kudapat? Kalau aku ada dalam alam rohnya Tuhan, kita akan mendapatkan, dikatakan di Ulangan 28 ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu kebendahaannya yang melimpah, yang di langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi kalau kita mau masuk dalam alam rohnya Tuhan, kita hidup di dalam roh. Bukan hidup dalam kedagingan, bukan hidup dalam logika. Maka kita akan mendapatkan perbendaharaannya Allah. Tadi dikatakan di Ulangan 28 ayat 12. Yang kedua yang kita dapat adalah Efesus 1 ayat 3 dikatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. ya. Jadi ada dua yang kita dapat kalau kita ada dalam alam rohnya Tuhan. Yang pertama di Ulangan 28:12 tadi katakan kita mendapat perbendaharaan surga, perbendaharaan Allah. Yang kedua kita dapat berkat-berkat rohani yang tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi ada alam nyata, ada tangga kehidupan menuju alam spiritual, menuju alam roh, menuju perbendaharaan surga, menuju berkat-berkat rohani. Jadi ada tangga-tangganya, tangga menuju alam spiritual, tangga menuju alam roh. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat baik-baik pemahaman firman ini adalah kalau mau kita terikat di bumi, terikat di surga, kita
kita sama-sama harus ada di alam rohnya Tuhan. Katakan amin. Ya, kalau engkau sibuk di alam logika, kita akan bersimpangan jalan. Amin. Kalau engkau sibuk dalam dunia logika, sibuk dalam pemikiranmu sendiri, engkau bertolak belakang dengan Tuhan. Karena banyak hal di firman Tuhan, hampir 99% firman Tuhan tidak logika. Mungkinkah ditampar pipi kirimu engkau mau kasih pipi kanan? Perumusan firman, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang dunia tampar pipi kiri kebukin, karena gak masuk akal. Kau jual, aku beli. Itu logika manusia. Kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku jahat. Itu namanya hukum logikanya. Tapi hukum kasih karunia Allah, hukum Kristus, hukum firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Dan firman Tuhan berkata, memberi dari kekurangan lebih berbahagia. Siapa yang bisa melakukan firman itu? Kalau engkau memakai kekuatanmu, engkau tidak bisa lakukan. Kalau engkau memakai logikamu, engkau tidak bisa lakukan. Engkau akan berkata, masa sih aku sendiri kekurangan, masa aku harus memberi? Tetapi kalau engkau ada di alam rohnya Tuhan, engkau berjalan di dalam roh, Roh Kudus memampukan engkau melakukan itu. Jadi artinya dari firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, kita mampu melakukannya kalau kita hidup di dalam roh. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau istrimu bisa berjalan dalam roh, tapi engkau sebagai suami tidak bisa berjalan di dalam roh, yakin dan percayalah, engkau bersama istrimu hanya terikat di bumi, di sorga tidak akan bisa terikat. Amin. Maka ketika engkau datang di hadirat Tuhan, ajak pasanganmu supaya kalian sama-sama mengerti rahasia isi hati Tuhan, supaya sama-sama masuk di alam rohnya Tuhan. Kalau tidak sama-sama ada di dalam rohnya Tuhan, jangankan terikat di sorga, di bumi pun sulit untuk terikat. Benar apa enggak? Pernah lihat suami istri gontok-gontokan? Yang istri mengatakan kita buka usaha A, yang suami berkata kita buka usaha B. Halo, bingung tidak? Mau lakukan yang mana? A atau B? Bingung sendiri, kan apa? Tidak sehati. Tidak sehati. Prinsip saja sudah berbeda. Bagaimana mungkin disebut satu dalam roh? Jadi mengapa kita harus sering masuk hadirat Tuhan? Kita harus sering memuji menyembah Tuhan, sering berdoa, dan bangun mesbah doa keluarga, supaya engkau dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan keluargamu sama-sama hidup di dalam roh, supaya terikat di bumi, terikat di sorga. Ketika di bumi, dia anakmu, dia suamimu, dia istrimu. Ketika di sorga juga, tetap kau berkata, hai istriku, kita ketemu lagi di sorga. Hai suamiku, kita ketemu lagi di sorga. Hei anakku, hai orang tuaku, kita ketemu lagi di sorga. Kaplingnya di sorga pun sama. Ini yang terkadang tidak dipahami oleh umat Tuhan, sehingga umat Tuhan melakukan apapun sesuka hatinya. Yang penting agamanya Kristen, yang penting agamanya Nasrani, yang penting sama-sama percaya Yesus. Suaminya mau ikut ibadah atau enggak, masalah. Istri mau ikut ibadah enggak apa-apa. Anak-anak ibadah atau enggak apa-apa. Bahkan menikah nanti anaknya minta izin untuk pindah ke agama sebelah, dia bilang enggak apa-apa. Semua agama sama. Mengapa bisa terjadi seperti itu?
berjalan dalam roh. Kalau berjalan dalam roh, hidup dalam roh, mengerti jalan dan kebenaran Tuhan, dia akan berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Hai anakku, engkau mau menikah dengan siapa saja, asal dia orang di dalam Tuhan, bukan sekedar orang Kristen, takut akan Tuhan, berjalan dalam jalan dan kebenaran Tuhan, tidak melenceng ke kiri ke kanan, tidak hidup di dalam dosa, hidup dalam kebenaran, mantap. Tetapi kalau dia hanya sekedar orang Kristen, tidak tahu firman Tuhan, tidak hidup di dalam roh, walaupun warisan nenek moyangnya banyak, no way. Amin. Apalagi kalau dia di luar iman, sekalipun dia anak pejabat, anak gubernur, anak presiden sekalipun, kalau tidak percaya Yesus, tidak hidup di dalam Kristus, no way. Amin. Karena apa? Karena tujuan kita terikat di bumi, terikat di surga. Masakan kita saling mengenal sekarang, kita beribadah bersama, tapi nanti di surga nggak ketemu? Mau apa Anda? Kita harus bertemu di surga, men. Maka ajak keluargamu hidup dalam hadirat Tuhan. Suami istri, orang tua dan anak harus punya mesbah doa keluarga bersama, supaya terikat di bumi, terikat di surga. Amin. Jadi firman Tuhan ini berbicara tentang alam roh. Jadi apa yang kita dapat dalam alam roh? Kita dapat perbendaharaan surga di bumi. Dan yang kedua, kita dapat berkat rohani untuk mengerti hal-hal yang berhubungan dengan surga. Mau tahu nggak kita salah satu hal-hal yang berhubungan dengan surga? Satu hal saya sampaikan ya. Ada di antara kita atau umat Tuhan yang sedang mendengar firman ini di rumah. Adakah di antara umat Tuhan yang tahu kegiatan apa yang ada di surga? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau engkau tidak tahu kegiatan apa yang akan dilakukan nanti di surga, kegiatan yang akan kita lakukan nanti di surga adalah memuji, menyembah Tuhan. Jadi kalau ingin ke surga, biasakanlah kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan nanti di surga. Yang akan kita lakukan nanti di surga adalah memuji, menyembah Tuhan. Jadi kalau kita sudah terbiasa memuji, menyembah Tuhan di bumi, niscaya di surga nanti kita sudah mahir semua nada-nada surga. Amin. Amin. Ya. Jadi biasakanlah memuji, menyembah Tuhan. Jadi firman Tuhan tentang terikat di bumi, terikat di surga berbicara tentang alam roh. Jadi kalau ada saudaramu yang tidak hidup di dalam roh, nasihati dia, beritahu dia, itu kata firman Tuhan tadi, bawa dia ke dalam alam rohnya Tuhan. Nasihati dia. Apalagi kalau engkau melihat saudaramu berbuat dosa, punya kelemahan yang menghalangi dia untuk datang sama Tuhan, nasihati dia empat mata. Kasih tahu kalau apa yang dia lakukan salah, bahwa dia datang kembali kepada hadirat Tuhan supaya dia terima kemuliaan. Kemuliaan Tuhan itu adalah alam roh. Jadi kita sama-sama harus terima kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Jadi berbicara tentang terikat di bumi, terikat di surga, berbicara tentang hidup di dalam roh. 5 jembatan ke alam roh. Yang pertama adalah, kita baca coba di Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 40, agak panjang. Ya, firman Tuhan bicara tentang nazar. Yefta bernazar di hadapan Tuhan. Adakah di antara kita yang punya nazar? Hati-hati dengan nazar. Yefta bernazar, dia katakan, kalau engkau serahkan buat aku Bani Emon, aku menang menawan Bani Emon. Nazarku, ketika aku pulang dari perang, siapa yang pertama keluar dari rumahku, dia jadi milik Tuhan. Apapun yang keluar dari rumahku jadi milik Tuhan. Siapa yang keluar ketika dia pulang berperang gini, puji Tuhan, haleluya,
cara satu-satunya, terpaksa diserahkan untuk Tuhan. Artinya tidak boleh menikah selama-lamanya. Berarti Yefta tidak akan pula punya keturunan. Tetapi karena dia ingat itu nazarnya, ditepati apa enggak? Ditepati. Tapi tentunya di hati Yefta ada rasa, alah, kenapa itu nazarnya? Harusnya nazarnya setengah dari hartaku kuberikan untuk Tuhan. Amin. Lah malah anaknya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa bisa Yefta menepati nazarnya? Karena dia berjalan di dalam roh. Dia tahu Allah yang disembah, Allah yang disembah itu adalah Allah yang hidup di dalam roh, yang bisa tahu apa yang dia lakukan, sehingga tidak berani dia mengingkar janji. Jadi kalau mau belajar hidup di dalam roh, engkau satu akan berhati-hati bernazar. Yang kedua, engkau ada kuasa untuk mampu menepati nazarmu. Amin. Walau nazarmu engkau berkata, kalau pergumulanmu terjawab, engkau kasih satu roti untuk Tuhan, jangan sampai lupa berikan yang satu roti untuk Tuhan. Amin. Amin. Tapi jangan juga kamu tidak pernah bernazar sama sekali. Ada hal-hal yang sulit dalam hidup ini bisa terkabul kalau kita bernazar. Ayo, kalau kau merasa ada pergumulanmu yang berat, bernazarlah. Tuhan, kalau kau jawab doaku ini, nazarku, aku beli satu kursi untuk Elhom. Bisa apa enggak? Bisa. Mau pingin enggak hal-hal yang lebih besar? Mau? Belajarlah bernazar untuk hal-hal yang lebih besar. Amin. Amin. Ketika engkau bergumul untuk suatu hal, untuk usaha atau pekerjaan, berlutut di kaki Tuhan, ngomong kepada istrimu, suamimu, anakmu, kita nazar yuk. Apa nazarnya? Terserah apa yang Tuhan taruh di hatimu. Mungkin engkau bernazar untuk lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan, itu juga nazar. Jadi nazar itu tidak selalu berupa uang. Jadi kalau Yefta berani bernazar karena dia hidup di dalam roh, juga tepati nazarmu, hati-hatilah bernazar, hati-hati dalam ucapan mulutmu berkuasa. Dikatakan di Matius 17 ayat 20b, ucapan mulut kita berkuasa. Jadi hati-hati. Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil berhenti. Iya, jadi mulut kita mulut yang berkuasa. Jadi kalau kau pakai kuasa itu, engkau miliki iman sebesar biji sesawi, apa yang engkau katakan bisa terjadi. Mau kau mengatakan hari ini aku dapat berkat, amin. Jadilah dapat berkat. Kalau kau katakan engkau susah, jadilah engkau susah. Kalau kau berkata tahun ini juga saya pasti beli rumah, amin. Wah, aminnya cuma satu. Berarti satu yang bergumul untuk rumah, yang lain sudah punya rumah, amin. Amin. Lo telat lo. Bilang sama Tuhan, jangan telat Tuhan, tanya lagi dong gitu. Amin. Ketika kau bergumul katakan dalam lebih setahun ini aku beli rumah, amin. Amin. Loh, lebih keras Yosi aminnya, amin. Jadi double dapat rumahnya. Jadi apa yang kita katakan adalah kata-kata yang penuh kuasa. Itu orang-orang yang hidup di dalam roh. Yang kedua, jembatan kita menuju alam roh supaya kita punya keterikatan di bumi dan di sorga adalah iman. Dikatakan di Matius 17 ayat 20. Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dua ayat tadi berbicara tentang iman. Jadi jembatan kita menuju alam rohnya Tuhan adalah iman. Yaitu ketika engkau imanmu kau sertakan dengan ucapan dan tindakan. Itu berarti kau orang yang beriman.
Karena dikatakan iman tanpa perbuatan kosong, iman tanpa perbuatan mati. Dan ketika engkau mempercayai Yesus adalah Tuhan, itu menyelamatkanmu. Berarti hubungan kita dengan Tuhan adalah lewat iman. Jadi jembatan menuju alam roh adalah satu, nazar. Yang kedua, iman. Yang ketiga, dikatakan Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka aku akan menerima. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ya, dikatakan dalam namaku engkau minta pasti dapat. Di dalam nama siapa? Yesus. Galatia 3 ayat 29 dikatakan, Galatia 3 ayat 29 dikatakan, Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. ya, jadi kalau kamu milik Kristus, artinya nama Kristus, nama Yesus. Meminta di dalam nama Yesus pasti terkabul. Engkau milik Kristus, pasti engkau juga dapat berkat dari Abraham. Berkat Abraham kau dapat karena kau milik Kristus. Jadi berarti jembatan kita menuju alam rohnya Tuhan adalah nama Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi saya ulang. Jembatan kita menuju alamnya Tuhan, alamnya roh Tuhan. Yang pertama adalah nazar, yang kedua iman, yang ketiga nama Yesus, yang keempat Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi kalau firman Tuhan disampaikan, masih ada orang yang mengeraskan hati tidak mau bertobat. Ingatlah saudaraku, engkau tidak perlu kesal karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tunggulah tanggal mainnya, orang itu pasti bertobat. Amin. Dan engkau pun, kalau engkau dengar firman Tuhan seperti saat ini, juga umat Tuhan yang ada di rumah saat ini, kau dengar firman Tuhan ini, jangan hanya dengar, renungkan firman Tuhan ini siang dan malam dan lakukan, maka engkau berbahagia. Apa bahagianya? Alam rohnya Tuhan bisa kita temui. Karena jembatan kita menuju alam rohnya Tuhan adalah firman Tuhan. Amin. Jadi kalau mau ingin mengerti alam rohnya Tuhan, mau masuk dalam alam rohnya Tuhan, engkau harus banyak-banyak dengar dan lakukan firman. Amin. Yang kelima adalah Amsal 23 ayat 6 sampai 7. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Jangan makan makanan orang kikir. Loh, apa hubungannya tentang alam kikir ya? Pernah lihat orang gak begini? Ibu, silakan masuk bu. Mau makan ini bu. Ini ayo bu, mari bu. Ramah bukan main, amin. Tapi setelah itu, dia katakan apa? Gara-gara dia, kue di rumahku habis. Itu setiap datang bertamu merugikan. Jadi ingat ya, katanya kanannya, kalau dia datang langsung tutup pintu. Ini namanya apa? Kikir disertai dengan sifat kikir ya, pelit sama. Kikir disertai sifat munafik. Apa yang di mulutnya beda dengan yang di pikiran dan hati. Jadi ingat saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan munafik, amin. Jangan jadi om munah, jangan jadi bapak munah, amin. Jangan jadi tante munah, jangan jadi ibu munah. Munah artinya munafik. Jadilah orang yang di dalam dan di luar sama. Jadi apa jembatan kita ke alam rohnya Allah? Yaitu pikiran dan hati yang baik. Amin. Apa jembatan kita masuk dalam alam rohnya Tuhan? Katakan adalah pikiran dan hati yang baik. Amin. Katakan amin. Miliki pikiran yang baik, hati yang baik, pasti
berarti engkau tidak munafik. Amin. Kalau mau belajar untuk tidak menjadi orang munafik, belajar pada Yesus. Kalau kita ada di alam rohnya Tuhan, kita pasti menjadi orang-orang yang jujur. Amin. Orang yang tulus hati. Amin. Bahwa kulihat di wajahmu kemuliaan Allah, berarti kita menjadi satu suku, yaitu suku kerajaan Allah. Mau hidup di alam roh? Kalau engkau mau hidup di dalam roh, saya juga hidup di dalam roh, suamimu hidup di dalam roh, istrimu hidup di dalam roh, anak-anakmu hidup di dalam roh, keluargamu semua hidup di dalam roh. Maka engkau dan keluargamu, maka engkau dengan saya juga terikat di bumi, terikat di surga. Maka engkau akan berkata setiap ketemu dengan orang yang betul-betul hidup dalam roh, aku mengasihi engkau karena melihat di wajahmu kemuliaan Allah. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kunci utama supaya kerohanian kita berhasil yang di bumi ini, kita harus hidup di dalam roh. Amin. Maka kita terikat di bumi, terikat di surga. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, kalau engkau mau meraih janji berkat Tuhan, hiduplah di dalam roh, supaya mata rohmu bisa melihat berkat yang begitu besar yang akan Tuhan beri, sehingga engkau tidak goyang, engkau tidak meragukan Tuhan, engkau tidak khawatir sedikit pun, karena kau percaya bahwa segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktu. Kasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, renungkan firman Tuhan yang kau sudah dengar. Baik kita yang sekarang ada di sini, yang sedang ibadah live streaming, baik umat Tuhan yang sedang ada di rumah, mari ingat satu nama saja, nama orang yang menurut engkau dia sudah jauh dari Tuhan. Apakah engkau mengasihi dia? Tuhan mengatakan, Tuhan datang untuk orang berdosa. Tuhan datang untuk orang yang terhilang, bukan untuk orang yang suamimu jauh dari Tuhan, istrimu jauh dari Tuhan, atau anakmu, atau saudaramu, atau mungkin teman sepelayananmu jauh dari Tuhan. Saat ini, tundukkan kepala, berdoa. Katakan, dalam nama Yesus, aku tarik kembali engkau datang dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus bekerja di hatimu saat ini juga. Roh Kudus mengetok pintu hatimu saat ini juga. Roh Kudus membuat engkau tidak tenang kalau engkau tidak kembali ke hadirat Tuhan. Kalau engkau tidak kembali ke dalam jalan dan kebenaran Tuhan, engkau tidak akan tenang. Engkau akan terima damai sejahtera kalau engkau kembali sebagai anak yang hilang, kembali datang kepada Bapa, kembali datang di hadirat Tuhan, kembali setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, masing-masing bawa dalam doa satu nama saja. Tapi kalau engkau tergerak 2 atau 3 nama, silakan bawa dalam doa. Tundukkan kepalamu, berdoa. Yesus Tuhan, inilah anak-anakmu yang cinta engkau, yang tidak egois, yang tidak hanya ingin sendiri ke surga, tapi ingin supaya saudara-saudaranya juga ikut bersama-sama kelak di surga, masuk dalam perkawinan anak domba dan memuji menyembah Tuhan. Yesus, bagi engkau yang sudah berdoa, renungkan firman Tuhan itu, katakan, Tuhan, aku mau hidup di dalam roh, supaya aku bisa melihat kemuliaan-Mu, aku bisa melihat rencana-Mu yang indah dalam hidupku, aku bisa melihat janji-janji berkat-Mu yang begitu besar, sehingga aku tidak pernah putus asa, tidak pernah khawatir, tidak pernah bimbang, dan aku selalu mengimani bahwa Tuhan akan buat indah pada waktunya. Katakan kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik
Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memeteraikan firman-Mu di hati kami. Kuasa Roh Kudus-Mu membawa kami hidup di dalam Roh, supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu, supaya kami tetap ada dalam rencana-Mu. Kami tidak keluar dalam dari kerencana dan kehendak-Mu, karena kami sudah melihat betapa indahnya rencana dan kehendak-Mu. Mari Roh Kudus berbicara di hati kami semua, berbicara di hati umat-Mu yang ada di rumah, supaya umat-Mu mengerti jalan dan kebenaran-Mu, sehingga umat-Mu berkomitmen apapun keadaannya selalu berkata, sekali Yesus tetap Yesus, dan umat-Mu tetap maju terus sambil memandang kepada Kristus dan tidak akan pernah goyah. Dan kami yang ada di sini, juga umat Tuhan yang ada di rumah, yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam Roh, kami akan terikat di bumi dan kami terikat di surga. Demikian juga saudara-saudara kami yang sudah jauh dari Tuhan, dalam nama Yesus kami tarik kembali mereka untuk datang di hadirat Tuhan, untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan, supaya terikat di bumi bersama dengan umat Tuhan yang dipenuhi kemuliaan Allah, dan terikat di surga. Dan biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu memperlihatkan kepada kami betapa besar kasih-Mu kepada kami, betapa besar janji berkat yang Kau akan sediakan buat kami. Biarlah kami semua mengimani bahwa semuanya Tuhan akan buat indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Tuhan yang Kau sucikan, kuduskan ibadah kami menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati-Mu. Umat-Mu yang ada di rumah yang saat ini mungkin ada dalam persoalan masalah pergumulan, dalam nama Yesus umat Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, umat Tuhan yang sedang mengalami gangguan sakit penyakit, oleh pilur-pilur Tuhan Yesus Engkau sembuh dalam nama Yesus. Yang sedang dalam masalah ekonomi, keuangan dan ekonomi pulih dalam nama Yesus. Yang sedang ada masalah keluarga, dalam nama Yesus terjadi pemulihan keluarga. Dan umat-Mu yang sudah jauh dari Tuhan, Roh Kudus mengiring dia kembali untuk datang di hadirat Tuhan. Apapun persoalan umat-Mu yang sedang ada di rumah, yang mungkin punya pergumulan yang begitu lama belum terjawab, dalam nama Yesus terimalah sesuatu yang indah dari Tuhan, dan percayailah bahwa Tuhan akan buat indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah live streaming kami minggu depan. Biar semakin banyak umat-Mu yang menerima berkat Tuhan, yang menyaksikan ibadah kami, dan kami semua tetap semakin setia. Iman kami seperti Raja Wali, naik terus tidak pernah turun. Dan Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami menjadi dupa yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah Tuhan Kau arahkan tangan-Mu memberkati kami. Umat Tuhan, angkat tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Engkau yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan berkata, jika engkau betul-betul mendengar firman Tuhan, kau merenungkan dan melakukannya, maka kata Tuhan, apapun yang dikerjakan tangan-Mu akan berhasil. Langkah-Mu langkah kemenangan, pergumulan-Mu terjawab. Tuhan akan buat berkat-Mu naik terus seperti Raja Wali, tidak akan pernah turun. Kemana engkau melangkah, di situ berkat Tuhan ada bagimu. Kebajikan, kemurahan itu yang mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Karena kasih sayang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, itulah menyertai engkau dan keluargamu. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan dengan iman. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. El Shaddai lebih dari pemenang.